Alright teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin share materi yang cukup basic sebenarnya, yaitu bagaimana cara kita melihat satu pips di dalam XAU USD maupun di dalam Forex Pair, baik yang JPY maupun non JPY. Nah, sebenarnya pertanyaan ini atau video ini dibuat karena saya terinspirasi teman-teman dari pertanyaan Mas Nilchin. Mas, kalau ngukur di MT4 ngukur ATR yang benar bagaimana? XAU USD dan lain sebagainya, tentang pembulatan juga ditanyakan di sini. Nanti juga akan saya jawab di dalam video ini. Sebelum kita mulai, kita wajib dulu kenalan sama basicnya terlebih dahulu ya. XAU itu ngukur pipsnya di mana? Forex ngukur pipsnya di mana? Nah, untuk XAU USD teman-teman bisa ngukur pipsnya di sini ya. Satu pips adalah satu digit di belakang koma. Oke, saya akan tambahkan keterangannya di sini. Untuk XAU USD adalah satu digit di belakang koma. Oke, saya akan copy di atas. Satu pips adalah ya di sini ya, teman bisa lihat. Satu digit di belakang koma. Alright. 1732,555. Kalau naik ke harga XAU naik ke 1732,655, artinya XAU USD naik satu pips. Alright, saya rasa clear banget ya teman-teman. Kalau turun ke 1732,455 artinya XAU USD turun 1 pips. Alright, itu untuk XAU USD. Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan dan lain sebagainya. Sebelah kirinya semakin naik ya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Kemudian teman-teman kita akan turun ke bawah lagi, yaitu ke Forex Pair. Nah, Forex yang mana? Yang satu pip. Kalau Forex adalah 4 digit di belakang koma. Ini Forex yang non JPY, teman-teman. Oke, saya akan bedain warnanya supaya teman-teman nggak bingung. Saya akan kasih warna hijau. Oke, teman-teman bisa lihat. Untuk Forex misalkan ada contoh harga Forex 0,72035. Artinya satu pips adalah ya 4 digit di belakang koma, artinya ini ya 3 ini. Misalkan Forex naik harganya dari 0,72035 naik ke 0,72045. Artinya harga Forex Pair tersebut naik satu pips. Kalau turun juga demikian. Kalau turun ke 0,72025 artinya Forex tersebut turun satu pips. Oke, saya rasa cukup jelas untuk Forex Pair. Dan kita sekarang ke JPY. Nah, untuk JPY atau JPY teman-teman, ini berbeda dengan Forex Pair yang non JPY. Karena JPY teman-teman ngukur satu pipsnya adalah 2 digit di belakang koma. Saya akan kasih lingkaran coba teman-teman kelihatan. Adalah 2 digit di belakang koma. Teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Satuan, puluhan, nol, ratusan, 2, dan seterusnya. Alright. Saya rasa udah clear. Nah, pertanyaan dari Mas Nilchin, teman-teman, gimana sih cara melihat pergerakan harga rata-rata harian per XAU USD? Nah, kalau teman-teman menggunakan daily ATR untuk melihat rata-rata atau untuk menentukan SL, teman-teman bisa melihat di pojok bawah sini kursornya. Nah, di sini teman-teman kita temukan harga daily ATR-nya sekarang adalah 22,365. Saya akan catat 22,365. Ini rata-rata daily ATR selama periode 14 ya. Artinya pergerakan rata-rata harian XAU USD adalah, di sini akan saya ganti 223 pips per hari. Oke, teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa ngintip di kursor saya yang kanan ini ya. Kalau daily ATR-nya 22,365, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, teman-teman, satu pips di XAU USD adalah satu digit di belakang koma. Oke, satu digit di belakang koma adalah ini, teman-teman. Artinya kita mau naik ke sini melihat ratusan. Ini satuan, puluhan, ratusan. Artinya 223,65 pips kalau pengen detail ya. 223,65 pips per hari. Alright.
Oke, saya pakai koma aja. Nah, untuk pembulatan gimana? Nah, pertanyaan Mas Nilcin juga tadi ada pembulatan. Misalkan ini untuk XAU lagi, teman-teman. Nah, misalkan ada harga XAU USD 1732,6454545545. Ya, ada banyak komanya kalau teman-teman buka di MT4, kalau di TradingView sih enggak ya. Nah, kalau kita mau ngebuletin tergantung setupnya mau kemana nih. Misalkan mau buy, jadi misalkan kita lihat 1732,64, artinya kalau mau setup buy kita buletin ke 1732,7. Kita naikin ya dari 6 menjadi 7. Untuk setup sell nggak perlu dinaikin, kita malah perlu turunin ya. Untuk setup sell jadi 1732,6. Jadi kita buletin jadi 6. Alright, pembulatan intinya menghapus semua. Ini awalnya, ini before. Kalau pembulatan ini afternya. Jadi kita mau buletin menjadi 1 digit di belakang koma. Oke, saya akan catat. Satu digit di belakang koma. Oke, ini untuk pembulatan ya. Alright, semoga jelas ya teman-teman. Nah, kita akan langsung contohin aja untuk menentukan SL-nya gimana. Misalkan nih teman-teman, kita punya setup kemarin saat live webinar di XAU, mumpung ada contoh ya. Saya akan nyalakan basing zone-nya atau indikator untuk cari base atau nyari areanya. Kita punya 3 area teman-teman. Ingat kata-kata yang saya pernah sampaikan adalah area supply and demand ada di mana-mana. Kita perlu scoring. Nah, scoring yang paling menarik adalah yang paling tengah, teman-teman. Yang bukan yang paling tengah, yang tengah maksud saya. Yang atas not so good, yang bawah juga not so good. Jadi kita akan marking yang tengah. Nah, misalkan nih, saya akan contohkan, teman-teman akan entry di area drop base drop yang ini. Teman-teman bisa lihat atau arahkan Fibonacci tools-nya untuk mengukur RR, atau teman-teman juga bisa pakai short ini ya. Ini juga sama aja. Ya, teman-teman pasin proximal sama distalnya. Setelah itu, sorry. Ini Fibonacci-nya. Oke. Susah banget. Nah, setelah itu teman-teman, apa yang biasa saya lakukan adalah pembulatan. Saya akan buka short position-nya. Ini untuk area entry. Nah, kalau mau entry saya akan buletin ke bawah. Artinya 1782,83 yang bisa teman-teman lihat di layar teman-teman ini. Saya mau buletin turun karena ini setupnya sell ya kan. 35 saya hapus. Oke, udah ketemu. Jadi 1782,8. Nah, ini udah bulat. Kemudian teman-teman untuk stop loss-nya gimana? Kita lihat daily ATR-nya. Daily ATR sekarang adalah 223,65. Saya akan catat di sini. Daily ATR sama dengan 223,65. Kita mau buletin ke atas jadi 224 gitu aja biar gampang ya. 224. Saya perlu pakai kalkulator untuk menghitung 5% daily ATR. Sebentar saya akan nyalakan kalkulatornya. 224 kali 5%. Artinya 11,2 pips. Kita mau buletin. Oke, saya belum catat ya. 5% daily ATR sama dengan 11,2 pips. Oke, dibulatkan, saya buletin jadi 12 biar pas aja ya, biar nggak jelek angkanya. Nggak jelek sih, maksudnya biar bulat ya angkanya ya. Dibulatkan menjadi 12 pips untuk stop loss. Oke. Alright, di sini sudah saya catat teman-teman. Nah, di sini saya akan buka lagi ke pengaturan dari short position tool saya. Nanti akan saya contohkan untuk Fibonacci, sebenarnya sama aja. Nah, stop levelnya saya akan buletin ke atas. Jadi artinya kita menuju ke 4. Oke, tadi kan 3, berapa ya? 3, sekian. Kita buletin dulu ke 4. Kita naikin untuk setup sell. Lalu kita tambahkan 12 pips untuk stop loss-nya. Alright. Plus kita tambahkan spread. Kalau di broker saya spreadnya 2 teman-teman. Jadi saya tambahkan 12 pips ditambah 2 artinya 14 pips. Kita tambahkan 14 pips. 17874 ditambahkan 14. Artinya gampang aja teman-teman bisa lihat ini 74 ditambah 14. Artinya 84
ya. Jadinya 1788,8 selesai. Ini adalah entry saya. Oke. Ini adalah stop loss saya. Nah, untuk yang Fibonacci gimana? Fibonacci sama aja, teman-teman. Oke, kita buletin ke bawah, ini entry-nya. Oke, kemudian kita buletin ke atas jadi 3. Oke, kayaknya tadi saya kurang tepat markingnya, jadi 4 ya. Kemudian saya tambahkan 14, jadi 8,8. Selesai, teman-teman. Ini TP1, TP2, TP3 dan entry-nya di sini. Oke. Ini contoh pertama, nanti akan saya contohkan teman-teman setup yang buy ya. Setup yang buy kita akan cari, misalkan kita punya area buy enggak? Area buy. Oke, ya misalkan ini area buy kita ya teman-teman. Ya contoh aja. Contoh saja mana ya? Yap, kita akan nyalakan indikator BIS atau basing zone-nya. Kita punya 1 atau 2 area di sini. Yap, ada 3 area. Kita ambil yang bawah sebagai contoh. Saya akan marking area yang di marking indikator BIS ini. Kemudian saya matikan basing zone-nya. Oke. Extend right. Nah, di sini teman-teman ini adalah contoh setup buy. Oke. Sama halnya dengan yang tadi, kita mau pasang proximal ke distal pakai Fibonacci. Sekarang kita pakai Fibonacci ya. Teman-teman bisa lihat sekarang daily ATR-nya adalah 21827. Saya akan catat di layar. 21,827. Ini apa tadi? Daily ATR ya. Daily ATR. Kita mau pakai misalkan 5%. Untuk stop loss kita pakai 5% daily ATR. Saya perlu pakai kalkulator. Teman-teman bisa lihat daily ATR-nya 21,827. Artinya teman-teman berapa pips? Kita akan pasin dulu. Artinya 218 pips. Kita buletin menjadi, oke, kita buletin menjadi ke atas ya. Kita buletin artinya 219 pips. Kita buletin ke atas. Koma, ini kan koma 27. Jadi kita buletin ke atas jadi 219 pips. 5% dikali 219, saya perlu kalkulator. 5%, bentar, wait. Nggak muncul ya kalkulator saya di layar teman-teman. Nggak apa-apa, saya hitungin. 5% dikali 219. Artinya 10,95. Oke. 10,95 pips. Kita buletin ke atas menjadi berapa? 11 pips. Ke bawah, alright. Nah, saya akan masuk entry-nya di sini. Saya akan buka koordinat. Ini untuk entry teman-teman. Karena setup buy, saya mau buletin ke atas ya. Saya mau buletin ke atas untuk proximal menjadi 69 jadi 7. Oke. Untuk distalnya teman-teman kita buletin ke bawah. Ini kan 38 jadi 3,8 maksud saya. Jadi 3. Alright. Saya akan tambahkan 11 pips untuk buffer. 43 dikurangi 11 artinya teman-teman 32. Kita akan kurangi dari 11 pips tadi ya. Alright, ini adalah entry TP1, TP2, TP3 dan stop loss. Alright, kita akan jalankan. Misalkan nih, harga masuk kena stop loss. Ya, dan profit. Teman-teman udah exit duluan karena kena stop loss. Nah, itulah cara saya teman-teman untuk melihat pips di dalam forex pair maupun XAUUSD, dan juga sekalian di video ini saya share gimana cara menghitung SL, profit, target saat teman-teman trading menggunakan XAUUSD, trading di XAUUSD maksud saya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa join di dalam komunitasnya Jaripedia di Telegram. Linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Terima kasih. Saya Dani Indra Pratama undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan bye-bye. Ciao.